Halo semuanya, saya Ronald Marlopstorus dengan NIM 71191169 dari mahasiswa Psikologi Unjani akan menjelaskan tentang persepsi visual dari mata kuliah Psikologi Fungsi Dasar. Selamat menonton. Jenis persepsi visual ada 4. Pertama, persepsi bentuk, shape. Yang kedua, persepsi kedalaman, depth. Yang ketiga, persepsi gerak, motion. Yang keempat, konstansi atau konstansi. Persepsi bentuk adalah kontur atau di lokasi di mana perubahan kecerahan tiba-tiba terjadi. Ini salah satu dasar pemikiran dari Gestalt teori juga. Gestalt teori memiliki dasar pemikiran yang tertarik pada bagaimana seseorang secara alami mengatur persepsi sesuai dengan pola tertentu. Prinsip utama, the world is different from the sum of its part. Ya. Gestalt laws itu ada dua, ada law of proximity, law of closure, dan law of similarity. Yang proximity, hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai suatu totalitas. Nah, itu jadi kayak kelihatan satu unit gitu. Nah, kalau law of closure menyatakan bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi atau mengisi pengalaman-pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih berarti. Hal-hal yang cenderung menutup dan membentuk kesan totalitas tersendiri. Misalkan ada 3 garis kayak gini. Padahal nggak tahu itu garis apa, tapi karena udah ada pengalaman bisa aja persepsi itu jadi huruf A dan membayangin untuk ngelengkapin garis-garis yang putus. Atau yang berikutnya, law of similarity. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Contohnya kayak ada bulat-bulat berjajar, terus X, terus ada bulat lagi. Nah, deretan yang dibentuk di atas akan cenderung dilihat sebagai deretan mendatar bentuk yang lingkaran, dan X berganti-ganti bukan dilihat sebagai deretan-deretan tegak. Orang-orang lihatnya pasti jadinya horizontal gitu. Nah, karena udah kesamaan huruf gitu. Terus ada yang continuation. Orang akan cenderung mengasumsikan pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Nah, selanjutnya figure and ground. Suatu bidang persepsi dibagi menjadi satu objek perhatian atau figur dan suatu bidang difusi yang merupakan latar belakang. Antara figur dan latar belakang itu saling berhubungan tergantung perhatian kita. Nah, yang kedua adalah persepsi kedalaman atau depth. Nah, persepsi kedalaman adalah kemampuan untuk melihat objek secara 3 dimensi. Ada binocular cause, monocular cause. Nah, yang binokular adalah isyarat kedalaman yang tergantung pada kombinasi gambar di mata kiri dan kanan pada cara kedua mata bekerja bersama. Nah, yang kedua ada monocular cause, adalah isyarat kedalaman yang tersedia dari gambar di satu mata baik kanan atau kiri, salah satunya aja. Nah, itu terbagi lagi ada familiar size, height in field of view, overlap, gradient of texture, linear perspective. Nah, familiar size-nya ada isyarat kedalaman dan jarak didasarkan pada pengalaman kita mengenai ukuran standar dari objek. Misalnya kita punya pengetahuan mengenai ukuran badan seseorang segede gimana, jadi kita bisa memperkirakan jarak seseorang tersebut dari tempat yang kita lihat gitu. Terus height in field of view, objek yang lebih tinggi di dalam suatu citra dihayati sebagai objek yang lebih jauh. Kayak di lukisan ini mah bentuknya nanti kamu kayak kita ada di lukisan membayangin seberapa jauh atau seberapa luas lah hamparan yang ada di lukisan tersebut. Terus overlap, jika suatu objek diletakkan sedemikian rupa sehingga menghalangi pandangan objek lain, orang menghayati objek yang menutup sebagai lebih dekat. Misalnya, saya melihat seseorang, tapi seseorang tersebut lagi kayak ditutupin gitu untuk ngelihat orang yang lebih dekatnya gitu. Terus gradient of texture, struktur gambar semakin halus bila jarak semakin jauh. Nah, kayak di lukisan tuh kayak lukisannya yang semakin halus guratannya, pasti kita membayangkannya akan semakin jauh. Nah, yang selanjutnya linear perspective.
Jika garis paralel tampak bergabung, mereka dihayati akan menghilang kejauhan. Nah, ini mah udah kayak ini rel kereta api. Yang ketiga, persepsi gerak. Persepsi gerak itu ada deteksi gerakan. Yang satu, terdapat neuron khusus mendeteksi gerakan. Kedua, feedback dari badan. Ketiga, informasi dari lingkungan. Gerakan, real movement dan apparel movement muncul saat objek dalam kondisi diam, namun kita mempersepsikannya bergerak. Terdapat dua bentuk, ada stroboscopic motion, ada movement after effects, yaitu ilusi. Untuk stroboscopic motion yaitu ilusi pergerakan yang diciptakan melalui stimulasi yang terus-menerus pada bagian-bagian yang berbeda di retina, contohnya film kartun. Nah, untuk movement after effect terjadi ketika kita melihat gerakan yang terus-menerus, kemudian melihat ke permukaan lain, terlihat bergerak dengan arah yang berlawanan. Namanya induced motion. Misalnya kalau lagi ngisi bensin di pom bensin, mobil sebelah kita gerak, kita ngerasanya mobil kita yang gerak, padahal mobil sebelah yang maju. Gitu. Konstansi yang keempat dan terakhir adalah rekognisi, pengakuan bahwa objek konstan dan tidak berubah meskipun input sensorik tentang mereka berubah. Size konstansi adalah pengakuan bahwa suatu benda tetap memiliki ukuran yang sama meskipun gambar retina objek berubah. Terus ada shape konstansi adalah pengakuan bahwa suatu benda mempertahankan bentuk yang sama meskipun orientasinya terhadap Anda berubah. Yang terakhir, color konstansi adalah pengakuan bahwa suatu benda mempertahankan warna yang sama meskipun jumlah cahaya yang jauh di atasnya berbeda. Gitu, sekitar tentang visual. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ronald Marolop Sitorus dari Psikologi Unjani tahun 2019. Terima kasih.